Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Saya Alfil Pandi. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Ini karya gue bersama Meter Mouse dan Teddy Aditya. It's a thing. Kali ini kita akan membahas lagu mereka yang terbaru, kolaborasi terbaru antara Meter Mouse dan Teddy Aditya, Sujud. Sujud. Wah, Yang ada kolah ya? Sujud ya, kolah sugro ya. Bener. Sujud. Yang menulis musik dan lirik, lu lirik apa dua-duanya sama musik? Lirik gua yang produce ada 3 orang, Grey Box sama 2 produser dari Australia namanya Hatch Beats sama Violet. Jadi 3 tuh. Dari awal udah ada judul apa atau tema lirik atau apa tema Sujud gimana? Enggak, belum. Jadi awalnya beatnya itu udah lama gua ketemu sama Grey Box dan ada rapper dari Australia namanya Agung Mango. Dia opening buat Tame Impala waktu itu di Bali, terus gue diundang ke Airbnb dia. Terus kita ngobrol-ngobrol, niatnya beatnya itu buat gue sama Agung Mango, tapi biasalah ngobrol lupa. Kayak beberapa bulan kemudian gitu baru yang kayak beatnya tuh judulnya East Meets West gitu. Terus East Meets West. Pas gue play kayak setelah sekian lama jadi kayak udah ke-refresh gitu, kayak ini beat siapa bagus banget anjir. Terus gue akhirnya gue coba buat otak-atik. Gue dengerin, gue resepin, terus bikin lirik dulu, bikin melodi dulu, bikin vibe dulu, abis itu baru keluar meaningnya tuh apa. Gue tuh biasa gitu soalnya mas. Kalau misalnya bikin tuh kayak apa ya, kayak sorry banget kalau kesannya sotoy, tapi kayak ngelukis gitu lah, kayak oh iya nih layer pertama begini, ternyata endingnya bakal kayak apa gitu, dan ternyata lagunya tentang ini gitu, tentang gue ngomongin Tuhan, basically mungkin kayak kalau dikemas jadi sebuah hal yang simple tuh gue ngomongin Tuhan tapi dari sudut pandang cewek gue, istri gue, cewek gue pada masa itu gitu. Makanya ada lirik apa sewindu tak cukup ya. Itu tuh kalau gue juga emang sering banget kayak gue bikin lagu abis itu yang kayak oh ya meaningnya ini ya gitu, kayak bikin dulu. Tapi emang itu selalu terjadi juga di gue. Kayak tulis dulu baru kayak oh maksudnya ini ya. kayak Gue mau ngomongin ini ya. Karena lu keluar aja begitu lirik baru ternyata baru ngerasain bahwa ini yang pengen gua sampaikan. Iya. Di kasus ini ya mungkin lagu-lagu lain beda, tapi di mostly dan yang di lagu ini juga kayak seperti itu gitu. Berarti ini musik itu udah jadi dulu sebelum lirik itu keluar. Beatnya udah jadi. Bahkan sempat terlupakan ya beatnya. Terlupakan. Terus gue isi, gue kirim lagi ke Grey Box. Habis itu gue kirim ke Teddy. Habis itu dikemas ya. Dikirim ke Teddy setelah jadi lirik dong. Setelah jadi lirik ya. Ini kan liriknya tuh temanya apa sih sebenarnya? Apa sebenarnya ya itu yang gue bilang ini juga bingung sih, kayak gue sepanjang perjalanan ke sini juga mikirnya kayak kalau misalnya ngomong ke seorang Soleh Solihun tuh ada lagu tentang apa kan. Tapi Hati-hati. maksudnya Ngomong sama Soleh Solihun hati-hati. Cuman memang kalau gue boleh bertulus apa ya, maksudnya kalau gue boleh jujur banget sama diri gue sendiri, kayak ini rasanya kayak it feels like God is talking gitu, tapi via cewek gue, karena tadi rasanya tuh lagu buat dia gitu loh tadi rasanya. Tapi ujung-ujungnya it's like God is talking to me di sini, kayak misalnya selesaikan hari ini meski berseru sendiri, yang kayak rasanya tuh kayak Tuhan ngomong kayak selesai sholat nih gitu. Sholat nih lo ngobrolnya sama gue gitu. Terus ya meski berseru sendiri di dalam rindu penghantu pikiranku, gue tuh kadang merindukan this feeling of kayak ngobrol sama higher power atau apapun itu gitu. Kayak waktu itu cewek gue pernah bilang kayak waktu gue mulai sholat lagi setelah gue pacaran sama cewek yang menuntut untuk kamu harus practicing Muslim religion. Alhamdulillah. Practices gitu ya. Terus gue kayak oh ya udah deh gue sholat. Terus lama-lama gue yang kayak pas awal-awal sholat tuh gue yang kayak makasih ya Allah, bersyukur gitu. Terus gue lama-lama mohon gitu. Terus gue malu sendiri. Kayak apa ya? Gue merindukan sesuatu yang gue nggak bisa dapat dari even keluarga gue, even teman gue gitu loh. Kayak ya udah makanya kayak mungkin keluarnya kayak di dalam rindu penghantu pikiranku, gue merindukan itu. Terus penusuk matamu ada kau di doaku tuh, gue mikirnya it's like a back and forth between me and God gitu loh, conversation rasanya kayak dia ngingetin gue gitu loh, kayak ini tuh banyak sukma gitu, banyak
ada kau di Sukma tuh apa sih? Gue ingetnya manajer loh. Iya, manajer gue namanya Jiwa. Semua tuh Ya, jiwa. apa? Jiwa. Ini nih, itu tuh isinya Sukma gitu loh. Jangan lupa sama yang ada di kepala lo gitu loh. Ada kau di doaku tuh rasanya kayak tadi gue pikir ini tuh buat Tuhan, tapi Tuhan juga ngingetin ada lu kok gitu loh. Kayak lu juga ada kok di sini gitu loh. Terus ya ceritakan harimu bagiku tak cukup walau hanya seminggu. Gua tadinya mikir kalau misalnya ini tuh gue ngerasa kalau Tuhan ngomong ceritakan harimu, terus gua yang jawab bagiku tak cukup walau hanya sewindu. Tapi rasanya tuh kayak rasanya kayak Tuhan yang ngomong kayak lu cerita aja nggak masalah. I got time for you basically. Kayak gue punya waktu kok buat lo gitu. Rasanya gitu sih. Berarti ini cewek lu, karena cewek lu yang baru ini sering ngingetin lu sholat. Sekarang istrinya. Oh jadi istri. Alhamdulillah. Makanya lu ngerasa, oh ini Tuhan sedang bicara lewat istri lu untuk mengingatkan lu pada kebaikan gitu. Makanya dikawinin. Untuk ngingetin gue untuk jangan lupa aja sih cerita sama Top G, the OG himself gitu, the one who creates. Atau even kalau misalnya lo ngeliat ini dari sudut pandang esoterik yang kayak ke diri lo sendiri, manifesting gitu. Mungkin itu dia kenapa chorusnya kayak gitu. Di balik lirik berikutnya. Lirik anjir gila nih kayak zaman waktu gue lagi bimbel. Makanya gue bilang tadi, gue terakhir ngeliat Karena sini aja nih. HP. Thank you. Windu, terus yang kau harap Terus si chorus gitu, iya bentuk manifesting aja sih sebenarnya kan yang kau harap kejadian. Sambil nyanyiin doa aja. gimana? Yang kau harap terjadi kejadian, begitu juga dengan semua yang kau mau. Semoga dilimpahkan kepadamu, menjadi milikmu ibadahku. Apa maknanya? Semoga dilimpahkan kepadamu. Yang kau harap terjadi kejadian tuh ada momen apa lu sampai keluar lirik itu? Gue rasa sujud tuh kayak kalau misalnya di kompal gitu ya, sujud tuh adalah ada satu lirik di nanti yang menurut gue mengkapsul sujud itu apa, tapi vibe itu kayak pas gue lagi gini menuju gini banget tuh nggak lo? Amin. Like the whole chorus gue rasa tentang itu tuh kayak semoga dilimpahkan menjadi milikmu ibadahku, kayak kombinasi semua itu tuh apa sih mungkin kalau di doa tuh wasallallahu sayyidina Muhammad Alhamdulillah. gitu yang itunya tuh pas lagi like the moment of doing that gitu kayaknya terenkapsulasi dari menjadi sebuah lirik ini gitu yang kau harap terjadi kejadian gitu loh. Entah kau itu tuh siapa apaan gue nggak tahu masalah. Kayak jujur kayak begitu juga dengan semua yang kau mau semoga dilimpahkan padamu menjadi milikmu ibadahku, harus afirmasi gitu kayak milikmu entah buat istri gue untuk jinan atau jinan ke gue atau mungkin Tuhan ke gue atau gue ke Tuhan. Gue juga nggak mau terlalu menginterpretasi lagu gue sendiri itu sebenarnya, tapi vibe kayak gitu. Kalau gue boleh tambahin, Yes, waktu pertama kali gue denger lagunya dan liriknya, rasanya kayak berserah dalam persembahan dan menyembah. Rasanya gitu, rasanya kayak terutama pas dikasih tau, pas Meter bilang, "Tat, lu ambil chorusnya ya," gitu kan, otomatis yang gue baca adalah yang kau harap terjadi kejadian. Waktu itu juga kondisi gue sedang tidak dalam kondisi yang menyenangkan, jadi kayak lagi banyak doa yang gue panjatkan dan banyak berserah. Jadi yang gue tangkap pada saat itu liriknya adalah bentuk berserah sambil menyembah gitu. Bentuk berserah sambil menyembah. Iya, sesimpel itu sih. Iya, saya mungkin ada beauty di simplicity, maksudnya ada complexity di simplicity gitu. Gue rasa nih chorusnya nggak sesusah itu untuk nggak ada wushi double entendre atau simbolisme atau apa gitu. Cuman mungkin rasanya ada bentuk kompleksnya di situ. I don't know man. Kayak jujur kalau gue boleh jujur kayak
gue deg-degannya pas diajakin ini tuh yang kayak gimana cara gue ngejelasin lirik gue sendiri, orang kadang gue nggak tahu gue pengen kayak ngerti aja, kadang keluar aja gitu ya gitu sih. Ini berapa lama lu keluar lirik si Sujud? Sebulan kali ya, apa beberapa Lumayan lama juga. Kan sebenarnya ada versi aslinya cuma lumayan panjang gitu. Gue kalau misalnya lagi dapet gitu masalahnya ya, kayak lagi in the zone, kayak lagi nangkep petir di botol gitu. Kayak gue bahkan bikin lagu buat Teddy juga. Waktu itu gue bikinin part verse buat Teddy juga, segala macam buat cewek gue juga at the time. Tapi emang pas kita sandwich, pas kita kompres, ya jadinya begini aja gitu. Judul dulu apa lirik dulu? Lirik dulu. Lirik luar. Baru setelah ini tercipta baru kayaknya nih buat menggambarkan. Itu pertanyaan yang gue belum sempat tanyain ke lu juga sih, kenapa judulnya Sujud? Karena Sujud ini kali ya, nggak tahu kenapa romantis banget buat gue. Konsep Sujud tuh kayak, maksudnya siapapun ya, lu mau CEO, lu mau apapun gitu, lu mau Raja Arab, lu mau siapapun gitu, bersujud. Dan pada saat itu buat gue romantis banget gitu loh, kayak sujud tuh zaman dulu gitu ya, zaman Nabi gitu ya, kayak zaman perang gitu ya, lu lagi sujud, lu di kelar dong, ngerti gak sih? Dan lu willing buat yang kayak, ya udah gue sujud deh beberapa menit itu buat ngelakuin itu gitu. Itu mungkin itu menjelaskan kalimat gue tadi itu. Yang gue tangkep berserah Iya, bener-bener itu kayak ngiklasin tapi aja. dalam menyembah gitu. Tadi itu judulnya apa gitu. Tadi sujud tuh mau gue pakai buat something else, tapi akhirnya kayaknya nama sujud ini perfect buat ini gitu. Romantis. Berikutnya coba. Tapi gue tuh ngebaca semoga apa tuh? Semoga Dilimpahkan dilimpahkan kepadamu. Itu yang di kepala gue ya. Itu kayak kejadian Isra Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Penghormatan kepada Allah Ta'ala, dipuji Allah Ta'ala, semua kebaikan dari Allah Ta'ala, dan kemudian Allah balas lagi, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ternyata keselamatan itu bukan cuma diucapkan hanya kepada Allah, Allah balas untuk kita. Keren. Sujud keren sih. Itu juga yang lo bilang juga keren banget. Iya. Lu boleh coret-coret lu. Boleh. Sebenarnya ada satu hal, Berikutnya apa tuh? satu hal doang saya pengen gue coret di ini sih sebenarnya kayak semuanya tuh dikapsul di sini sih. Simfoni mimpi di telapak tanganmu. Kayak this is it man. Kayak Simfoni mimpi. Gue jujur pas sudah dapet line ini, which is ini kayak line terakhir yang gue dapet di lagu itu. Tadi liriknya apa, terus akhirnya gue rubah jadi ini. Kayak jujur gue abis dapet ini gue kayak I can retire bro, sumpah. Gue udah sih selesai. I can die happy now. Kayak this is it. Kayak even maksudnya gue punya lagu mungkin yang lain gitu, judul Talisman. Gue suka banget sama the idea of ini tuh bisa menciptakan banyak hal gitu. Walaupun sebenarnya kan dari sini ya, atau dari Tuhan atau dari apapun, tapi yang ngerjain tuh kan ini gitu ya. Dan ya kalau lagi berdoa, entah kenapa, gue juga penasaran sih kenapa kita berdoa tuh ngelakuin ini gitu loh. Tapi memang simfoni itu ya kita hidup di simfoni gitu kan. Kita hidup di symphony of life gitu. Yang emang kalau kita bicara collective consciousness atau gimana gitu. Tapi kalau kita begini gitu, ada miliaran orang yang ngelakuin ini bareng gitu. Itu juga salah satu hal yang kayak paling gue suka dari kayak beribadah gitu ya. Kayak apapun agama lo men, kayak kalau lagi mass gitu, ya udah lu duduk semua merhatiin ini. Even kalau lagi di konser 200.000 orang joget ngelakuin hal yang sama di dalam sebuah consciousness kolektif, merhatiin satu hal yang sama. Begitu juga dengan kalau lagi haji atau lagi sholat gitu. Waktu itu gue juga pernah lagi sholat gitu, terus gue yang kayak anjir, ada kayak berapa miliar orang yang ngelakuin hal yang percis kayak gini juga gitu, percis gitu. Bukannya gimana ya, gue takut buat kesana gue dakwah, tapi kayak it's really cool aja bro, kayak kayak apalagi ketika lo lagi ngelakuin gini gitu, lo berdoa, biasanya doanya kan juga pasti yang baik-baik, lo gak mungkin doa yang jelek-jelek kan, kayak siapa ada aja sih ya orang yang doa jelek-jelek, tapi yang kayak mostly kayak doa Insya Allah baik-baik. Doa lo bersimfoni gitu loh. Simfoni itu kan ada naik, ada turun, it's like a orchestra of life gitu. Dan ya ada simfoni di situ. Ini sebenarnya nggak tahu kunci sujud menurut gue kayak pas gue. Makanya simfoni mimpi telapak tanganmu itu doa itu maksudnya. Iya.
Ya. Kenapa lu menerangkan itu dengan simfoni mimpi? Apakah mungkin bentuk manifestasi karena lanjutan dari chorusnya kali ya. Kayak chorusnya itu kan kayak apa yang tadi. Begitu juga dengan semua yang kau mau, semoga dilimpahkan padamu. It's like a symphony of kayak wishes, mimpi-mimpi. Doa-doa tuh lu gambarkan dengan mimpi. ya. Terus ini dikala kau sedih juga Rian, ini juga kayak semacam bentuk reminder ya, dikala kau sedih juga Rian, hadirku menyelimuti gundah senangmu, kayak sedih dikala kau sedih juga Rian, gundah senang gitu, kayak gue selalu ada gitu. Ini tuh siapa? Ku tuh siapa? Nah itu menurut lo? Dikembalikan lagi. Kayaknya I think it's mungkin God yang speak through my wife Jinan, mungkin rasanya gitu. Sekali lagi Mas Oleh gue juga. Tapi lu merasa ini yang disampaikan istri lu ke lu gitu, dikala kau sedih hadirku juga menyelimuti mu. Di hip hop tuh kan ada konsep double entendre kayak satu line tuh bisa represent beberapa hal gitu. Mungkin itu atau juga mungkin reminder dari Tuhan gitu. Soalnya kadang suka ada yang nge-DM kayak arti ini ada di ayat apa. Iya. Ada yang nge-breakdown gitu, sempat ada yang nge-tag liriknya dibedah per part, disambungin sama beberapa ayat-ayat di Al-Quran gitu. Gue pas ngeliat juga yang kayak Kayaknya gak kepikiran waktu bikin. gak tahu lah, tapi kok keren banget gitu, kayak ada aja gitu. Mungkin itu kali ya. Gitu ya. Berikutnya. Apa sih habis itu? Di saat ku jatuh rasanya sakit. Iya, ini bentuk pas gue lagi doa kan, kita juga mohon ya. Tadi gue ceritain, gue bilang ke bini gue kayak gue malu deh lama-lama gue mohon sendiri tuh, kayak lo kesannya tuh kayak lu mana aja lu habis cabut dari gue bertahun-tahun, maksudnya agama lu dulu musik, ngerti gak sih, kayak gitu-gitu, terus lo kayak datang terus lo gini gitu, kemana aja gitu. Gue ngomong gitu ke bini gue, terus kata bini gue kayak ya nggak apa-apa, emang lu mau mohon ke siapa lagi, mau cerita ke siapa lagi gitu. Akhirnya gue cerita dulu gue sakit gitu, kayak something really bad happened to my life at the time gitu, gue di low point dan pasti rasanya sakit gitu ya begitu sih. Nah gitu aja sih. Baru deh, satu tetes untuk selalu takkan bisa hapus jejak peradaban Tanpa Dia Sang Maha Penentu. Dimain? Satu tetes untuk selaut itu apa? Banyak yang nanya gue, ini jujur sekali lagi ini keluar sendiri, rasanya tuh kayak di laut tuh kan luas banget, satu tetes tuh nggak ngaruh sama sekali kecuali dingaruhin sama yang Maha Penentu. Make sense gak Mas? Oke. Ada apa gitu ayat gitu? Satu tetes Untuk untuk selaut takkan bisa hapus jejak peradaban. Kecuali Jadi bagaimana tanpa Dia Sang Maha Penentu menentukan. Dia menentukan, kayak misalnya contoh kalau hukum fikih itu kan ada bangkai di laut itu nggak ngaruh, ya kan? Atau nggak di kolam yang lebih daripada 2 kula gitu. Ada bangkai nggak ngaruh tuh kalau wudu jangan lebih daripada 2 kula. Tapi ketika Allah menggerakkan, nggak bisa, ini bisa menyebar semuanya. Jadi paham menentu itu Allah Ta'ala ini tidak bisa atau bisa dilakukan, gitu kan? Gitu kan? mungkin itu kurang lebih. Ma'atap. Nah itu balik lagi ke tadi. Ada kau di doaku. cerita harimu bagiku udah cukup. Terus si chorus lagi. Terus habis itu ini Fadil curhat banget di sini. Di sini tadi kayak di lagu ini tadi yang kayak ceritakan harimu. Di situ tadi yang kayak jadi coba cerita gimana gitu. Memberi wadah yang aman untuk teman bercerita, terserah lu mau cerita apa aja. Kan kadang-kadang kita nggak bisa cerita sama semua orang. Bahkan sama temen aja, cuman temen yang membuka dirinya untuk cerita. Gue nggak akan ngejudge lu, gue nggak akan ngapa-ngapain. Cerita aja. Ini part lu Baru udah cerita, gue nge-rap cucu masih mengusut makna mengarungi kepalanya. saldo gue kayak duit gue dikit tapi
malah beli sepatu baru. Goblok. Gitu. Sorry. Iya maksudnya karena emang bodoh gitu loh konsep ini gue tuh ya gimana sih orang bego yang lagi nyoba buat yang kayak help me out gitu kayak sepatu baru terus masuknya ke langkahku karena sepatu rep-repan gitu terhuyung terhempas pengaruh terbakar nafsu gue gampang banget dipengaruhi nafsu terhasut sama nafsu lalu bukan sekedar raga tapi jiwa yang terbujuk ada bujukan di situ ku berlutut dan bersujud naik darah kepalaku makna ganda gue marah makanya gue sholat sama ya kalau lu sujud kan darahnya kepala. bukan main rasanya bikin anak yang pemalu bersuah ke tempat itu gitu. Gue malu pada saat itu kayak anjir gila udah lama lo gak mampir. Kasar gitu kan ya. Akhirnya memutuskan untuk balik. Atur diri untuk diatur si pengatur itu lain yang paling gue suka di lagu ini. Atur diri. Untuk Diatur si pengatur. Mencium maksudnya nyium sajadah gitu ya. Meresapi, menghirup sajadah gitu ya sampai suatu hari nanti gue bertemu yang maha tahu gitu. Nah, saat gue sedang masuk ke rumah bertamu, Kau persilahkan masuk. mengingetin, gue tuh sebenarnya Selalu ada, nggak kemana-mana, lu nya aja. Yoi. bahasa Gini. Gitu. Makanya aku ada sedekah Sedekah urat nadimu. telapak tanganku. aku ada sedekat Urat nadimu. Telapak tanganku menampung harapan. Ku bercakap dengan malam berbisikan harapan dalam gelap. Emang gue malam-malam banget sih, lagi enak tuh kan, malam berdoa gitu ya. Doa terus ya udah doaku dikabulkan, Stajib doana. Ini keren ada satu kalimat ulama mengatakan tuba liman kana akluhu amiran wa hawa'u asiran. Wailu liman kana akluhu asiran wa hawa'u amiran. Beruntung bagi mereka liman kana akluhu amiran. Akal pikirannya pemimpin, hawa nafsunya tawanan. Jadi di sini kan yang tadi beruntung itu adalah ketika kembali kepada Allah. Wailu liman kana akluhu asiran wa hawa'u amiran. Rugi bagi mereka yang akal pikirannya tawanan, hawa nafsunya pemimpin. Yang di awal tuh saldo gak ada malah habis sepatu. materialis. Yes. Nafsu yang menggebu-gebu, nafsu yang memimpin. Nafsu yang ngelit. Kalau notasi vokal dari awal lu udah ada atau lu yang bikin sendiri, Ted? Notasi dari awal Fadil semua dari awal. Ada beberapa part yang gua tweak sedikit Biar sesuai gaya lu. Bukan biar sesuai gaya sih, cuman karena mungkin itu juga. Tapi ada satu part yang beberapa part yang jadi kayak bagus deal, cuman kayak bisa lebih bagus deh. Yang mana tuh? Pas nyanyian yang mana? Semoga dilimpah. Ini cuma simpel banget. Semoga dilimpahkan kepadamu. Tadinya gitu. Gue cuman ganti semoga dilimpahkan kepadamu. Oh, ada jeda sebentar. Karena rasanya dengan kalimat itu dan musiknya dan ritmenya bukan monoton kali ya rasanya. Kalau semoga dilimpahkan kepadamu agak terlalu lurus. Jadi gue ngerasa kayak ada perlu pause, ada perlu berhenti sejenak untuk ngomongin ini gitu. Dan ketika dieksekusi juga rasanya secara ritmik jadi lebih asik gitu. Groovy. Gue tadi bilang ke Teddy juga deh. Harus terjadi kejadian. Nah, yang gitu-gitu, harmonis, bla bla. Ya, yang Teddy lakukan gak minor, man. Dia bikin Teddy elevate the song to another level yang gue gak nyangka juga. Gue sih menganggap diri gue beruntung dikirimin sama Fadil lagu ini karena ya momennya pas, terus juga kayak sama keresahannya sama-sama sering sholat hari Jumat. Terus humility-nya sama. Jadi
apa yang ditulis sama Mattermost di sini tervibrasi dan rasanya kayak kenapa gue bilang gue beruntung karena mungkin gue belum atau nggak ada di dalam jalur itu untuk gue menyadari hal-hal yang kayak yang diomongin di lagu ini gitu. Jadi ya gue sebagai penyampai pesan, Vessel, ha? ya sebagai penyampai pesan merasa sangat beruntung. Bukan cuman beruntung karena nyanyiin, tapi beruntung karena diingetin sama Fadil lewat lagu ini gitu. Gue juga diingetin sama gak tahu nih apa. Sama istri lu. Istri gue sama dia. Ya, yang ingetin gue tahu siapa jelas. Itu tuh yang M-nya gede. Iya Allah Ta'ala lewat dengan Jelas. caranya. Kalau itu jelas. Lewat jodoh, Lewat apapun. Lewat caranya. Sumpah. Maksudnya iya bener sih. Maksudnya awalnya pas dia bilang kayak gue maunya main practicing Muslim, gue yang kayak I practice religion, I practice spirituality gitu. No practice like practicing Muslim gitu. Terus gue yang kayak gue kuliah psikologi dan kayak dulu gue pelajarin banyak agama gitu, gue cobain satu-satu terus biasalah jangan nomor baru segitu kayak kenapa gitu sampai akhirnya gue kayak you know what, I travel far enough buat teringat kalau ya udah sih di situ lu apapun lu dari orang tua lu, yang dari genetika lu, yang dari ancestry lu yang memang kayak paling kuat untuk lo selamin gitu. Kenapa kayak ngapain sih kayak iya gitu deh gue tahu. Gitu kali ya. Ya, sekarang boleh ditanda tangan dulu, nanti kita dengarkan secuplik nyanyian sujud ya. Silakan. Ya, tanda tangan. Ini buat teman sekelas yang mau mendapatkan poster sujud 2025 Mattermost dan Teddy Aditya, nanti silakan lihat di Instagram kami @authenticity_id. Juga ini nih ada map yang berisi partitur slide lagu sujud yang ditandatangani oleh Mattermost dan Teddy Aditya. Satu lagi. Nah, Yang itu juga tuh. Ini juga. Iya, itu juga. ini dia posternya nanti. Tangan dulu. Dil, tangan. Oh, Tangan. Ya, elit sekali kan ininya, mapnya. Ya, lu mau nyanyi dari bait yang mana nih? Panusukma. Oke, terima kasih Teddy Aditya dan Mattermost. Ini dia sujud. penusuk matamu